Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul STMT. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton. Bidang ilmu saya Teknik Sipil. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Izinkan saya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah struktur beton dasar dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah poin pertama, mampu menjelaskan sifat struktur beton bertulang sekaligus memahami perkembangan beton bertulang dan implementasinya. Yang kedua, mampu menghitung momen nominal dan analisis penampang sekaligus dapat mendesain tulangan lentur pada kasus balok, persegi, dan penampang T. Yang ketiga, mampu melakukan analisis dan desain penampang kolom serta mendesain fondasi beton bertulang. Kemudian yang keempat, mampu mendesain konstruksi beton bertulang tahan gempa serta membuat gambar pendetailan konstruksi. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengetahuan material beton serta perkembangan, dan sebagai salah satu material konstruksi diikuti dengan dasar-dasar perancangan konstruksi beton bertulang. Mahasiswa belajar mendesain balok, kolom, dan fondasi dari beton bertulang dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap beban-beban pada bangunan, termasuk pendetilkan struktur beton bertulang tahan gempa. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah poin pertama, sifat umum material beton, perilaku mekanisme beton, diagram tegangan-tegangan, perkembangan, dan implementasi struktur beton. Poin yang kedua, analisis penampang balok persegi dan penampang T untuk tulangan, tunggal, dan rangkap. Berikut desain tulangan longitudinal serta geser. Poin yang ketiga, analisis dan desain kolom uniaksial serta biaksial. Yang keempat, perancangan fondasi dangkal beton bertulang. Yang kelima, perancangan dan desain plat satu arah serta dua arah. Yang keenam, perancangan konstruksi beton bertulang tahan gempa tipe sistem rangkap pemikul momen khusus. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, diawali pertemuan awal, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dalam lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teori-teori kepribadian yang saya ampu selama satu semester berjalan. Adapun sistem pembelajaran dari materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, diawali pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep teori kepribadian melalui asesmen dengan aplikasi Mentimeter. Itulah gambaran
pembelajaran perkuliahan teori-teori kepribadian yang saya ampu selama semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi PPT yang memuat materi dan video-video untuk pengetahuan berjalan. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Kemudian menggunakan learning management system yang biasanya diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaborasi learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam pembelajaran materi. Strategi kedua adalah dengan case method and collaboration learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot pelajaran dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah struktur beton dasar pada pertemuan kedua ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Pada kali ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Terlebih dahulu kita sebelum memulai perkuliahan kita membaca doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelum kita memulai pertemuan kedua dengan tema sifat-sifat bahan beton bertulang, mungkin ada yang bisa menjelaskan pertemuan yang kemarin tentang apa? Kalau saya tidak salah itu Pak tentang sejarah beton. Oh, tentang sejarah beton. Ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pertemuan kedua ini. Ini slide-nya bisa dilihat ya. Daftar isi dari tema itu yang pertama ada beton, kemudian gajah tulangan, hubungan tegangan regangan, sifat mekanik, alternatif bahan tambah, teknologi terbaru dalam bahan beton, dan aplikasi bahan beton bertulang. Kemudian komposisi beton ya. Komposisi beton sendiri terdiri dari ada semen, yang ini ya, ada semen, ada air, ada agregat halus, ada agregat kasar, ada mixer. Agregat halus ini yaitu pasir dia, sedangkan agregat kasar kerikil. Kemudian proses pencampurannya. Jadi beton itu supaya dia bagus, pencampurannya harus baik dan homogen. Pernah dengar istilah homogen? Tidak. Belum pernah. Jadi homogen itu dia merata. Jangan sampai misalkan ada beton ketika dibuat satu sisi kerikilnya terkumpul di bawah, yang di atasnya pasir. Ini beton yang tidak baik. Sedangkan beton yang baik itu dia merata dia, antara beton dan pasir itu dia homogen. Kemudian kita lanjut masuk ke sifat fisik beton. Yang pertama itu tentang densitas ya. Densitas itu berat jenis dari beton. Jadi hampir semua
model itu atau bentuk itu punya para jenis ya, di mana rumusnya itu rho kali M per V. Rho itu adalah densitas beton, M itu massa beton, dan V itu volume beton. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui densitas beton? Saya kasih contoh sedikit ya. Iya, Pak. Misalkan di sini ada penampang kotak ya, bisa dilihat ada kurang 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Kita tidak tahu ini kemudian material apa ya. Kemudian kita timbang, ternyata ketika kita timbang barangnya itu dia 20 ton. Misalnya ya, bagaimana cara kita menghitungnya? Sudah jelas, rho sama dengan apa tadi? Massa dibagi dengan volume. Massanya berapa ya? 20 ton. Tapi kita harus ubah ya, 20 ton ke kilogram. 20 ton. Berapa kilo ini? Kali berapa? Kali 1000 ya. Jadi 20 ribu kilogram. Kemudian ada dimensi volume. Volume kotak apa rumusnya? Sisi kali sisi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita sudah tahu dimensinya 1 kali 1 kali 1 ya. Sama dengan 1 meter kubik ya. Jadi densitasnya sama dengan massanya 20 kg dibagi dengan 1 meter kubik sama dengan 20 kg per meter kubik. Artinya material ini dengan ukuran 1 kali 1 kali 1 meter punya bobot 20 ton atau 20 kg. Kemudian yang kedua itu tentang kekuatan tekan. Bisa dilihat di gambar ini ya. Ada beton silinder, kemudian hubungan B. Bagaimana caranya kita mengetahui kekuatan tekan dari beton? Yaitu FC sama dengan P per A. P itu adalah gaya tekan ketika retak. Jadi beton itu diuji sampai retak. Kemudian A itu luas penampang. Penampang apa ini? Penampang yang terkena tekanan. Saya kasih contoh sedikit. Misalkan ada kubus juga ya, sama ya. Ada kubus, kemudian ada alat tekan. Ternyata tekannya dia kecil begini ya. Kalau kecil begini maka A yang dihitung itu A yang ini ya, yang terkena penampang. Makanya lebih baik itu dia sebesar kubusnya. Ini yang dimaksudnya atau uji ya. Sampai sini dipahami? Saya lanjut ya. Kemudian sifat kimia beton, yang pertama itu ketahanan terhadap air, yang kedua itu ketahanan terhadap korosi. Kenapa harus tahan terhadap air? Karena beton itu dijaga supaya beton tidak boleh dikena atau dirasuki air. Jangan sampai beton itu terjadi retak. Kemudian kenapa terhadap korosi? Karena kita tahu bahwa beton itu tidak bisa lepas dari besi tulang ya. Dipahami ya? Sehingga kalau tidak tahan terhadap korosi maka dia akan apa biasanya? Berkarat. Selanjutnya ini baja tulangannya yang kedua. Bisa dilihat modelnya ini berdasarkan bentuk. Jadi baja tulangan itu berdasarkan bentuk itu ada dua. Yang pertama itu yang polos, yang kedua itu yang pulir. Model kayak ini ya. Yang sering dilihat yang mana? Yang ini. Sering dilihat yang ini. Yang polos. Sering polos ya. Dan yang di lapangan itu rata-rata yang pakai polos. Kali ini jarang biasanya. Biasanya untuk konstruksi bangunan tinggi ya. Kemudian berdasarkan mutu beton, mutu bajanya ya. Jadi mutu baja ini terbagi ada beberapa ya.
berdasarkan sumber SNI 2052 tahun 2024. Yang pertama itu BJTP. Bisa dilihat simbolnya ini ya. Kalau dia simbolnya BJTP ini tandanya itu polos. Sedangkan BJTS itu simbolnya dia bulir ya. Jadi misalkan kalau kamu dapat gambar modelnya tulisannya BJTP, berarti dia itu polos. Yang seperti ini tadi ya. Yang ini ya. Ini BJTP. Sedangkan ini BJTS. Mungkin ada pertanyaan? Untuk bagian beton tadi, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadi Putri Aulia. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pada bagian yang beton tadi, Pak. Di situ Bapak menjelaskan di penjelasan Bapak tadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita itu bisa mengetahui betonnya kita itu sudah kuat atau sesuai? Nah, saya jawab ya. Jadi begini, itu dia punya mutu ya. Mutunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan perencana. Jadi sebelum misalkan dia gedung apapun itu, sebelum dilaksanakan di lapangan, maka dia itu pertama direncanakan. Perencana ini punya standar sendiri. Apakah dia bangunan misalkan dalam air, maka mutunya harus tinggi, atau kemudian bangunan dia bukan di atas air ya. Setelah dia menentukan mutu, baru kemudian bisa kita namanya mix design beton. Urusannya kurang beda lagi. Yang satu tadi perencana, yang satu tadi pelaksana. Bagaimana caranya yang direncanakan orang ini harus diikuti sehingga pelaksanaannya bisa sesuai dengan mutu. Jadi kita bisa tahu sesuai atau tidak nanti pas pengujian ini tadi. Ini ya. Jadi pertama itu di perencana. Pertama itu di perencana. Misalkan perencana dia sudah tentukan mutunya K200. Misalkan ya, contoh saja ini. Dia sudah tentukan K200. Sedangkan pelaksanaan, bagaimana caranya dia bisa tahu mutunya? Maka diuji. Ketika uji itu dia melebihi K200 ini, maka sudah sesuai standar. Ketika dulu maka beton yang dibuat itu dibuang. Paham ya? Tidak boleh dipakai lagi. Maka harus dibuat material beton baru. Sampai di sini dipaham? Saya lanjut ya. Kemudian sifat fisik baja. Kurang lebih sifat fisik ini sama ya. Ada densitas juga. Bedanya tadi ini baja ini important tarik. Kenapa tidak di? Nah, saya jawab ya. Jadi begini, itu dia punya mutu ya. Mutunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan perencana. Jadi sebelum misalkan dia gedung apapun itu, sebelum dilaksanakan di lapangan, maka dia itu pertama direncanakan. Perencana ini punya standar sendiri. Apakah dia bangunan misalkan dalam air, maka mutunya harus tinggi, atau kemudian bangunan dia bukan di atas air ya. Setelah dia menentukan mutu, baru kemudian bisa kita namanya mix design beton. Urusannya kurang beda lagi. Yang satu tadi perencana, yang satu tadi pelaksana. Bagaimana caranya yang direncanakan orang ini harus diikuti sehingga pelaksanaannya bisa sesuai dengan mutu. Jadi kita bisa tahu sesuai atau tidak nanti pas pengujian ini tadi. Ini ya. Jadi pertama itu di perencana. Pertama itu di perencana. Misalkan perencana dia sudah tentukan mutunya K200. Misalkan ya, contoh saja ini. Dia sudah tentukan K200. Sedangkan pelaksanaan, bagaimana caranya dia bisa tahu mutunya? Maka diuji. Ketika uji itu dia melebihi K200 ini, maka sudah sesuai standar. Ketika dulu, maka beton yang dibuat itu dibuang. Paham ya? Tidak boleh dipakai lagi. Maka harus dibuat material beton baru. Sampai di sini dipaham?
Saya lanjut ya. Kemudian sifat fisik baja, kurang lebih sifat fisik ini sama ya. Ada densitas juga. Bedanya tadi ini baja ini kekuatan tarik. Kenapa tidak dihitung kekuatan tekannya? Karena baja tulangan bukan baja konvensional. Yang modelnya memanjangnya, kalau ditekan itu pasti melengkung. Jadi fungsinya ini hanya untuk menahan tarik ya. Saya lanjut. Paduan baja ya. Kita tahu bersama bahwa paduan baja itu terdiri dari apa? Ada besi, karbon, dan unsur lain seperti mangan, nikel, dan kromium. Kemudian metode perencanaan bisa dilihat video ini ya. Ini video pembuatan baja tulang. Ini cuma kalau dari gambarnya modelnya mirip ya, bukan polos. Kelihatan videonya? Iya, kelihatan. Jadi ini proses pembuatan baja ya. Cuman mungkin ini baja mungkin tinggi ya, karena polos sekali. Beda kemudian kan setiap tempat itu beda-beda ya. Mungkin selanjutnya tegangan. Ini ada kurva tegangan. Bisa dilihat ini. Ini kurva beton, ini kurva baja. Kurva beton itu dia beda-beda ya. Mutu 20 MPa, 25, 30, 35 dan 40. Sedangkan kurva baja ini satu model ya. Ini parameter tegangan, rumusnya itu tegangan tarik. Tegangan sama dengan F per A, sama dengan yang tadi ya. Gaya tarik yang bekerja pada benda dibagi dengan luas penampang. Di sini ada contoh, terdapat sebuah kawat yang mempunyai luas penampang sebesar 2 cm persegi dengan gaya yang bekerja pada kawat sebesar 50 kN. Maka tentukan tegangan dari kawat tersebut. Maka diketahui A itu 2 cm sesuai dengan ditulisnya. Iya. Tapi karena rumusnya itu dia Newton per milimeter persegi, maka kita harus ubah satuan dari sentimeter ke milimeter, jadi 2 kali 100. Kemudian ada beban F sama dengan 50 kN. Kita ubah lagi satuannya jadi Newton. Jadi 50.000 Newton. Yang ditanyakan tegangan sama dengan F per A, maka 50.000 dibagi dengan 200 didapat 250 Newton per milimeter persegi. Begitu juga dengan tegangan tekannya, cara hitungnya itu dia sama. Saya lanjut. Ini pengujian tegangan dan tegangannya bisa dilihat. Kasih cepat sedikit. Yang di sini ada kurva ini. Cuman kurva ini otomatis dia buat. Ini kurva tegangan baja ya. Ketika diberi beban, maka dia akan bertambah panjang sampai nanti kondisinya dia putus. Adik-adik, keberlanjutan dalam pemilihan material. Yang pertama itu tentang dampak lingkungannya. Adik-adik harus tahu bahwa semen diproduksi di pabrik itu untuk 1 ton itu menghasilkan 1 ton CO2. Jadi 1:1. Jadi 1 ton produksi semen yang kita pakai ini selama ini, dia menyumbang polusi CO2 sebesar 1 ton juga. Ini berdasarkan penelitian dari David Dovis tahun 1994. Dipaham ya? Sehingga sebenarnya beton itu tidak ramah lingkungan. Maka ada inovasi baru material ramah lingkungan yang kita sebut dengan sekarang itu beton geopolimer, beton tanpa semen. Mungkin belum pernah dengar ya? Selama ini beton pakai semen ya? Ini beton tanpa semen. Komposisinya dari apa? Dari agregat, artinya pasir dan kerikil, dan binder. Yang harusnya tadi air dan semen ya, dia sudah pakai binder. Binder itu dari apa? Dari fly ash dan aktivator alkali. Memang kelemahannya ini dia mahal. Satu posisi dia bermanfaat untuk lingkungan,
karena tidak menghasilkan polusi ya, kayak semen Portland. Satu sisi dia mahal, sehingga di Indonesia itu belum diproduksi. Kalau di luar negeri itu sudah. Saya lanjut. Aku kasih bahan beton ya. Yang pertama itu untuk gedungnya. Yang kedua itu untuk jembatan. Dan ada juga pilar. Kemudian yang ketiga itu untuk jalan ya. Yang keempat untuk bendungan. Jadi jalan itu bukan hanya aspal ya. Jadi kalau untuk seberat kayak pelabuhan yang melakukan tronton atau kayak di bandara yang harus dilewati pesawat, maka tidak bisa aspal. Terus ya, maka harus dilapisi dulu dari beton. Kemudian dari masa depan ya, yaitu beton yang seperti di awal tadi, beton yang langsung dicetak. Bagaimana caranya pelaksanaan itu supaya cepat ya. Kelebihannya beton ketimbang baja ini, beton gampang terbentuk ya. Ya baja kan harus dari pabrik. Beton itu selagi kamu buat kemasan, mau bentuk kotak, segitiga, bentuk apapun, dia akan terbentuk ya. Kemudian otomatisasi dalam konstruksi. Ini perkembangannya. Coba lihat videonya, bisa lihat. Ini dari masa depan. Jadi kita buat bangunan itu tidak lagi pakai orang, sudah pakai mesin. Mungkin ke depan itu kita membuat bangunan berlantai itu lagi frame, tidak lagi disusun pakai itu ya. Bataku harus pakai orang, dan posisinya lebih teliti karena dia alat ya atau mesin. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Sebelum nama. Perkenalkan, nama saya Didi Prasetyo Iskandar. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana fungsi atau kegunaan besi dalam sebuah beton, Pak? Ya. Saya jelaskan sedikit ya dengan model supaya lebih paham. Jadi yang harus kita tahu, beton itu dia tidak kuat terhadap tarik, sedangkan besi itu kuat terhadap tarik. Fungsinya untuk apa? Misalkan ini ada dua tumpuan ya, kemudian ini ada balok, kemudian diberi beban. Apa yang terjadi pada balok ini? Otomatis dia akan melengkung. Nah, dua yang terjadi yang kita sebut di awal. Kalau bukan lentur, dia geser. Jadi dia kalau bukan dia lentur, geser ya. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini ya. Paham ya? Ketika dia terjadi ini pasti di sini ada retak dia. Dan mungkin dia melengkung begini ya. Ini hanya gambaran. Modelnya akan melengkung begini dan akan terjadi retak. Ketika terjadi retak, bagaimana caranya menahan? Maka dipasang besi di area retak ini. Bagaimana kita bisa tahu dia di atas apa di bawah? Itu berdasarkan analisis mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah mekanika statik tertentu. Saya kasih contoh ya, misalkan yang model cantilever tadi begini, otomatis ketika kita menghitung bebannya ya, ada beban P, maka momennya dia model begini di atas. Ketika momennya di atas, sudah pasti retaknya di atas. Jadi hitungannya itu secara matematika ya. Ketika retaknya di atas, kita sudah tahu pasang posisi tulangannya di mana. Dari gambar ini saja kita sudah tahu, oh di sini banyak, di sini sedikit, ini lebih sedikit. Jadi bisa saja ini misalkan di sini 4 buah, di sini tinggal 2 buah, di sini 3 buah, di sini 2 buah. Karena berdasarkan momennya. Jadi fungsinya itu untuk menahan retakan. Sudah selesai materi kali ini ya. Terima kasih adik-adik untuk tugas kuliahnya. Pembuatan makalah dengan tema modernisasi beton-betonan ya. Catatan untuk satu kelompok 5 orang. Mungkin ada lagi yang bertanya? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup perkuliahan, terlebih dahulu kita membaca doa ya.
Doa dipersilakan.